siang anak-anak, apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat menyimak penjelasan saya tentang materi berikutnya, yaitu materi tentang pemetaan atau mapping array di dalam storage komputer. Pemetaan atau array ke storage ini yang nanti dibahas hanya untuk array dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Untuk dimensi 4, 5, dan seterusnya tidak akan saya bahas walaupun dia termasuk multidimensi ya. Jadi yang dibahas cuma sampai array dimensi 3. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, waktu Anda semester sebelumnya, itu semester 1, array dimensi 1 memiliki nama lain yaitu adalah vektor. Untuk deklarasinya atau penulisannya itu adalah nama array di sini. Lalu jumlah elemennya, contoh adalah A5. Jadi nama array-nya nanti adalah A dan untuk jumlah elemennya adalah 5. Penggambaran secara logikanya dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Dari 1 sampai 5 ini ada 5 data, sedangkan untuk indeksnya dimulai dari 0. 0 sampai 4. Ya, tetap adalah 5 data. Untuk rumus pemetaan atau mapping array ke dalam storage yaitu dengan mempergunakan rumus array dimensi 1 ya, yaitu AI sama dengan B ditambah I dikurang 1 dikali L. AI itu adalah posisi array yang nanti kita mau cari ya. Posisinya apa? Alamatnya tentu saja ya. B itu adalah posisi awal dari indeks di memori komputernya di array dimensi 1. Lalu I itu adalah subscript atau indeks array yang nanti kita cari. Dan L itu adalah ukuran atau besar memori suatu tipe data. Jadi setiap tipe data yang kita pergunakan di dalam sebuah database ya atau sebuah table itu pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda, antara float, antara integer, antara boolean, antara karakter, string, itu dia punya ukuran berbeda-beda ketika dia tersimpan dalam memori komputer. Nah, saya memberikan sedikit gambaran untuk tabel dari tipe data integer dan float. Ini untuk tipe data integer, variannya itu ada short int, ada integer, ada long, ada unsigned integer. Ini batas nilainya ya. Dan untuk ukuran memori ketika dia nanti disimpan dalam table, untuk short int dia akan menghabiskan 2 byte untuk satu data. Integer itu akan menghabiskan 2 byte untuk satu data juga. Long itu juga 4 byte. Unsigned integer artinya dia tidak pakai tanda minus ya. Jadi semua dianggap positif. Itu sebesar 2 byte juga. Yes ya. Oke, untuk yang tipe data float ya. Maka akan tersimpan float itu kan bilangan pecahan ya. Jadi dia ada koma-komanya. Nah, itu untuk satu data float itu tersimpan 32 bit. Masih ingat kemarin saya ajarkan 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi berapa byte tuh kalau 32 bit? Ya, 4 byte. Jadi untuk float dia akan menghabiskan 4 byte untuk satu data. Dan double itu menghabiskan 64 bit atau 8 byte. Long double itu akan menghabiskan 80 bit atau 10 byte. Jelas ya? Jadi yang saya jelaskan di sini hanya untuk tipe data integer dan float yang memang biasanya digunakan untuk ukuran-ukuran data. Oke, sekarang kita masuk kembali lagi ke rumus array dimensi 1. Ya, kita aplikasikan atau kita masukkan ke dalam sebuah kasus nih. Suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. Integer A5. Nama arraynya A, jumlah datanya 5 ya. Alamat awal indeksnya itu berada di 0011 heksa. Ini bukan tipe data biner ya, kebetulan dia 0011. Tapi dia
dalam sistem bilangan heksa, ya. Bukan 11 heksa juga ya, tapi memang satu heksa. Dan ukuran memori dari tipe data integer adalah 2 byte. Tentukan alamat dari data A3 ya. Jadi kan arraynya banyaknya 5 tuh, dari A1 sampai A5 ya. Nah, untuk data yang A3 itu ada di alamat mana gitu ya. Yang A1 kan tadi di 0011 ya. Kalau indeksnya kan A0 gitu ya. Tapi kalau untuk data pertama itu ada di 0011H. Nah, untuk yang data ketiga A3 itu ada di mana? Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Rumusnya kan ini, AI sama dengan B tambah I dikurang 1 dikali L. AI-nya kita isi adalah 3, A3, karena ini yang kita cari. Ya. Oke ya, saya rubah pointer dulu ya. Ini adalah data yang kita cari, dan ini adalah posisi awal dari data yang ada di A5 itu. Ya. 3 itu adalah indeks dari data yang kita cari, dikurang 1 dikali 2. 2 adalah besaran dari tipe data integer. Ya, baik ya. Nah, 3 dikurang 1 kan sama dengan 2. 2 dikali 2, 4. Tapi hitungan kita masih desimal gitu. Nah, 4 desimal itu berapa heksa? Nah, gitu ya, karena 0011-nya ini dalam heksa. Jadi kita harus merubahnya dalam heksa. Paling gampang adalah 4 itu ada nggak di heksa? Nah, kalau ada, ya berarti sama aja dia angkanya di heksa, jadi 4 heksa. Oke ya, tinggal ditambahkan 1 tambah 4 adalah 5. 5 ada di heksa? Ada. Ya, jadi tinggal langsung di jumlah ya, karena dia 1 tambah 4 5 ada di heksa, ya berarti 5 itu ya 5 heksa ya. Jadi 15 heksa. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, ini adalah untuk array dimensi 1. Oke, sekarang kita masuk ke array dimensi 2. Sebutannya adalah matriks. Jadi nama lain dari array dimensi 2 adalah matriks. Kalau array dimensi 1 vektor ya. Nah, untuk deklarasinya nama array, lalu ini jumlah elemen baris, ini jumlah elemen kolom. Contoh A32, berarti 3 baris, 2 kolom. Ini nama arraynya. Nama arraynya misalnya adalah A. Ya, 3 baris, 2 kolom. Secara logika, dia gambarnya seperti ini. Kan? 3 baris. Ini 3 baris. 2 kolom. Bisa dipahami? Oke ya, lanjut rumusnya. Karena dia terdiri dari baris dan kolom, maka sudut pandangnya juga ada 2. Secara kolom, yaitu kita sebutnya sebagai column major order, atau singkatannya adalah CMO. Dan secara baris, atau row major order, singkatannya adalah RMO. Maaf, saya minum dulu. Oke, untuk CMO, rumusnya kalau kita sudut pandangnya secara kolom, rumusnya adalah RMIJ ya, sama dengan M00 ditambah J dikurang 1 dikali K I dikurang 1 dikali L. Oke, penjelasannya seperti ini. MIJ adalah data dari data dari yang kita cari. Kita mau cari itu alamat dari data itu di mana? Itu adalah MIJ. M00 itu adalah posisi awal dari data yang pertama, ya. I itu adalah baris. Ini baris, ya. J itu adalah kolom. Oke, jadi kalau nanti J dikurang 1
Karena kita bicaranya adalah kolom, berarti yang kita kurangin adalah kolomnya dulu. Nih, J dikurang 1. Baru setelah itu, I-nya kita kurangin 1 di sini. Oke, apa itu K? K, kalau L sama ya. L itu adalah ukuran atau besaran memori suatu tipe data. K itu apa? Banyaknya elemen per kolom. Gimana tuh? Nah, misalkan tadi saya misalkan ada matriks ukurannya 3 kali 2. Kan berarti 3 baris 2 kolom ya. Kalau secara logika kan digambarnya seperti ini. Tiga baris. Oke, 2 kolom. Ya enggak? Ya enggak? Ya, bentar ya. 3 baris, 2 kolom. Nah, K itu adalah banyaknya elemen satu kolom. Nah, ini kan kolom ya. Kita ambil nih, kalau kita potong kan begini jadinya. Banyaknya elemen dalam satu kolom. Ya kan? Kita potong. Ini 3. 3 itu sebenarnya apa? Ya, ukuran barisnya. Tuh. Jadi kalau ngomongin kolom, maka K-nya itu adalah ukuran dari barisnya si matriks atau array tersebut. Ingat ya, ukuran dari barisnya si array tersebut. Bukan yang kita cari loh ya, yang kita cari itu yang J sama I itu. Jelas ya? Oke. Nah, kalau RMO, ya, RMO, rumusnya adalah, ini kan row major order, berarti secara baris. MIJ itu adalah yang kita cari. Nih, M00 itu adalah data pertama. Ya, itu alamatnya di mana. I, karena kita row, maka yang kita kurangin terlebih dahulu ada I-nya, gitu. I-nya. Baru nanti ini kolom, terakhir yang dikurang adalah kolom. Oke. Terus L itu besaran dari si tipe datanya. Sedangkan N itu banyaknya elemen dalam satu baris. Ya kan? Tadi saya contohnya 3 kali 2. Ya nggak? 3 kali 2 ya. Yang tadi 3 kali 2. Oke. Banyak elemen dalam satu baris. Kita potong nih, satu baris aja. Kita potong. Lihat, ini 3 kali 2 ya. 3 baris, 2, 3 baris, 2 kolom. Ini satu baris berapa banyak elemen? 2. 2 itu apa? Ya, ukuran dari si kolomnya array tersebut. Gitu. Bisa dipahami? Ya, bukan yang dicari. Yang dicari itu yang IJ ini. Oke. Jelas? Oke. Kalau belum jelas, ulang-ulang lagi videonya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Saya punya contoh, suatu array X dideklarasikan sebagai berikut. Float, jadi tipe datanya adalah float. Berapa byte? Ya, 4 byte ya. Nama array-nya adalah X. Ukuran dari array-nya itu 4 baris, 3 kolom. Oke ya. Dengan alamat awal indeks itu di 0011H. Ya. Ukuran dari tipe float 4 byte. Tentukan alamat data 32 itu ada di alamat mana, ya. X00 kan di X00 itu di 0011. Nah, bagaimana dengan posisi 32 baris ketiga kolom kedua? Itu ada di mana? Ya. Berapa heksa? Nah, kita kerjakan dengan dua sudut pandang CMO dan RMO.
Saya gambarin dulu ya, biar enak nih ya. Si array-nya ukurannya 4 baris 3 kolom. 4 baris. Bisa gede-gede ya. 4 baris. Oke, 3 kolom. Tuh, seperti ini. Oke. Ini kan 4 baris 3 kolom. 4 kali 3 ya. Nah, sekarang kita mau hitung. Terserah Anda mau hitungnya CMO dulu atau RMO dulu, itu terserah Anda. Misalkan ini gambarnya ya. Oke. Waduh, nah, asalnya di sini nanti saya gambar. Nah, misalkan saya hitungnya CMO dulu. CMO. Ini rumusnya MIJ M00 J dikurang 1 kolom ya. Berarti saya kurangin kolomnya dulu. Nih. K ditambah I dikurang 1. Ini I adalah barisnya. Tadi saya ulang deh di sini. Empat baris 3 kolom. Empat baris 3 kolom. Oke ya. Kita hitung secara kolom dulu. Ini rumusnya. Sekarang kita masukin. Yang dicari adalah posisi X32 ya. Lalu X00 itu adalah nanti alamat dari data awal. Nah, karena yang dibicarakan ada dari sudut pandang kolom, berarti yang dikurangin kolom dulu, yaitu kolomnya kan 2 nih. Ya. 2 dikurang 1 dikali 4. Ini kan ukurannya 4 kali 3. Dalam satu kolom berapa banyak elemen? Nah, kan saya hitungnya ini kan, satu kolom ini kan. Nah, satu kolom ini kan terdiri dari, fokus ya, hanya satu kolom ya. Lihat. Berapa? Iya, betul. 4. Ada 4 elemen. 4 elemen ini sebenarnya apa? Ukuran baris dari si array-nya. Makanya saya kali 4. Ditambah 3 dikurang 1 dikali 4. 4 itu adalah ukuran dari tipe data float. Type ya. Lanjut. 2 dikurang 1 adalah 1 dikali 4. 3 dikurang 1 adalah 2. Lalu dikali 4. 1 ini perkalian sama penjumlahan. Maka yang dilakukan adalah perkalian dulu ya. 4 ditambah 2, 6. 6 dikali 4, 24. Ingat, otak kita masih menghitungnya dalam desimal. Tuh. Jadi 24 desimal. Anda konversikan dulu 24 desimal itu berapa heksa. Masih ingat? Desimal ke heksa bagaimana caranya? Oke, dibagi dengan basis atau radix dari heksadesimal. Berapa? Nah, oke, dibagi 16. Ya kan? 24 dibagi 16 adalah 1. Supaya mencapai 24 berapa? Ya, sisa 8. Nah, kita hitungnya, atau kita tulisnya dari bawah ke atas. Jadi, 18 heksa. Anda tinggal jumlahkan nih, disusun nggak apa-apa. 1 tambah 8, 9. 9 ada di heksa? Ada, langsung tulis ya. 1 tambah 1, 2. Ada ya di heksa ya, jadi 29. 29 heksa. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke row. Oke, sama seperti tadi. Ya, rumusnya ini, karena dia fokusnya row, berarti yang dikurangi adalah row-nya dulu. Row dari yang dicari, yaitu I.
lalu dikurangin J yang setelahnya, dan ini adalah N. N itu banyaknya elemen dalam satu baris. Tadi kan 4 kali 3 ya. Ulang lagi. Apa-apa deh, yang penting Anda jelas ya. 4 baris 3 kolom. Baris 3 kolom ya. Kan? Saya potong nih. Ini kan berarti kita fokus dalam satu baris ya. Satu baris itu ada berapa kolom, ada berapa elemen? 1, 2, 3. Nah, 3 itu kan sebenarnya iya banyaknya kolomnya si array tersebut. Gitu. Maka nanti tulisnya seperti ini. Ini 3-nya adalah banyaknya elemen dalam satu baris. Ini 3 adalah indeks baris dari data yang dicari. 2 adalah indeks kolom dari data yang dicari. Dikali 4 karena tipe datanya adalah float. Oke, lanjut. 3 dikurang 1 adalah 2 dikali 3. Lalu 2 dikurang 1 adalah 1 dikali 4 ini. 2 dikali 3 adalah 6, 6 tambah 1 adalah 7, 7 kali 4 adalah 28. Tapi otak kita masih desimal. Ya, ini dia. Jadi sekarang kita konversi dulu 28. Konversi ke heksa. Maka dia dibagi 16. Dapat 1 ya, sisanya bukan, hasil baginya dapat 1. Sisa berapa supaya dia mencapai 28? 28 dikurang 16 aja nih ya. Jadi sisa 12. 12 ada di heksa? Ada. Apa inisialnya? C. Kan? 10 itu A, 11 itu B, dan 12 adalah C. Oke ya? Jadi hasilnya adalah 1C. Nah, kita tambah ini. 1 ditambah C, artinya 12 ditambah 1, 13. 13 itu kalau di heksa D. 1 tambah 1, 2. Maka hasilnya adalah 2D heksa. Bisa dipahami? Oke. Mudah ya. Pokoknya kalau menghafal itu, Anda pahami dulu variabel-variabel itu menandakan apa atau mewakili apa. Ya, untuk menghafal rumus ya. Yang tadi saya ingatkan, belajar dulu tentang sistem bilangan. Supaya Anda tahu dasar dari radix atau basis dari masing-masing sistem bilangan. Setelah itu, belajar tentang konversi. Ya, makanya saya buat lebih awal itu, pertama sistem bilangan, konversi, ya. Konversi merubah dari desimal ke heksa, heksa ke desimal, gitu ya. Biner. Nah, saya uraikan semua tuh, saya jelaskan semua di video tentang konversi, ya. Terus habis itu setelah Anda sudah tahu bagaimana cara mengkonversi sistem bilangan itu, baru Anda masukkan ke dalam proses aritmatikanya dia. Cukup yang penjumlahan sama pengurangan saja. Karena kalau pemetaan itu kita nggak pakai perkalian, pembagian, tapi hanya penjumlahan. Ya. Kenapa saya ngajarin pengurangan juga? Karena bisa jadi takutnya nanti ada hasil minus gitu. Ya. Jadi saya masukin ke pengurangan juga. Ya, sistem bilangan, konversi, lalu penjumlahan dan pengurangan di sistem bilangan. Bisa dipahami? Baru Anda bisa masuk ke materi pertama ini tentang mapping atau pemetaan array di storage computer. Oke ya, saya lanjut ke terakhir yang untuk dimensi 3. Jauh lebih mudah daripada dimensi 1 dan lebih mudah dari dimensi 2. Karena kalau dimensi 2 kita harus melihat sudut pandang dari kolom maupun baris, ya. Tapi kalau dimensi 3, nggak usah. Cukup satu saja rumus seperti halnya dimensi 1. Oke ya, tapi kita lihat dulu di sini ya. Bagaimana cara kita memandangnya ya. Deklarasinya, nama array-nya, indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Indeks pertama itu adalah baris, banyak baris. Indeks kedua itu banyak kolom. Dan indeks ketiga itu adalah lebarnya. Karena dia kan tiga dimensi. Ibaratnya kalau ada 3 dimensi kan harus ada bentuknya tuh ya. Harus ada, kalau di matematika kan itu jadi volume gitu, tinggi gitu ya. Tapi kalau ini kita sebutnya dengan lebarnya dia ya. Nih.
Kita contohin aja di sini dulu ya. Dimensi 3-nya A342. Bagaimana bentuknya? Ini kayak secara logika dia bentuknya kayak begini. 3 baris, ini kan 3 ya. 3 baris. Sama seperti tadi. 4 kolom. 4 kolom. Dan lebarnya 2. Ini lebarnya 2. Nih, lebarnya 2. Tebelnya gitu ya, kalau saya bilang ya, tebelnya 2. Tuh. Jadi pahami ya, karena dia kalau 3 dimensi harus berbentuk ya. Tidak hanya X dan Y. Kalau ibaratnya kan kalau itu ya, X dan Y, tapi dia ada X, Y, Z-nya gitu ya. Oke, untuk array 3 dimensi, rumus pemetaannya cuma 1. Ini. MRST itu adalah data yang kita mau cari. Ya. Ini posisi awal. Kan? Ini yang kita mau cari. M00 itu adalah posisi awal. Lalu RST itu, ini ibaratnya kolom, baris, kolom. T itu tadi tebelnya gitu ya, atau lebarnya. Sedangkan jumlah elemen 2, 3, jumlah elemen 2 adalah tadi ukuran dari si array-nya tadi. Ya, bukan yang kita cari ya, tapi ukuran sebenarnya dari si array tersebut. Ya. Jumlah elemen kedua adalah ukuran kolom dari si array. Jumlah elemen ketiga adalah ukuran lebar dari si array-nya. Ini sama seperti tadi. Kalau ini langsung diurut ya, jadi dia tidak, karena dia tidak pandangan secara baris atau kolom ya, jadi cuma satu rumus saja. Jadi yang dikurangi juga urut nih. Pertama yang dikurangin adalah si barisnya, terus habis itu kolomnya, habis itu tebalnya atau lebarnya ya. Kalau jumlah elemennya ini berarti jumlah elemen dari si kolom, jumlah elemen dari si tebal atau lebar. Kalau ini jumlah elemen dari lebar. L-nya sama semua, yang namanya L-nya ya, ukuran atau ukuran dari tipe datanya. Oke, bisa ya. Jadi cuma satu rumus untuk array dimensi 3. Baik, kita masuk contoh. Suatu array Y dideklarasikan sebagai berikut. Float, bukan ya, saya belum dirubah ini ternyata. Ini bukan float tapi integer ya. Ya, tipe data dari si Y adalah integer, ukurannya 2 baris, 4 kolom, lalu lebarnya adalah 3. Dengan alamat awal indeksnya, misalnya di 0011H. Ini saya samain semua ya untuk alamat awalnya. Tapi bisa nanti kalau di soal ya beda-beda ya. Dan ukuran tipe data integer itu adalah 2 byte ya. Lalu tentukan di mana posisi dari alamat data Y232. Oke, langsung masukin dalam satu rumus tadi ya. Ini yang dicari Y232. Ini adalah posisi awal. Ini tinggal dikurang ya, 2 dikurang 1. Lalu ini 4, 3 adalah ukuran dari baris, ukuran dari kolom, ukuran dari si lebarnya si array. Lalu ini 3 adalah posisi kolom yang dicari. Ini adalah ukuran dari lebarnya si array. Lalu 2 itu adalah posisi dari lebar si yang data yang dicari. Dan 2 adalah ukuran dari tipe data integer. Oke, langsung hitung lagi. 2 dikurang 1 adalah 1, dikali 4 kali 3 ini 12. Ini 2 dikali 3, 6. Ya ini ya, 2 dikurang 1, 1. Ini 12 ya, ini 6, dan ini adalah 1. Dikali 2. 12 ditambah 6, 18, ditambah 1, 19, 19 kali 2, 38. 38-nya masih desimal tentu saja ya, karena otak kita masih desimal terus tuh ya.
Nah, kita mau rubah dia jadi heksa. 38 dibagi 16. Basisnya sih heksa. Dapat ya, hasil baginya adalah 1. 16 kali 1 kan 32. 1, astagfirullahaladzim. 2. Salah, maaf. 16 kali 2 adalah 32. Ya kan ya? 32 supaya ke 38 itu berapa? Tambah berapa lagi? Ya, tambah 6. Jadi hasilnya adalah 26 heksa. Tinggal jumlah ya. 1 tambah 6, 7. 1 tambah 2, 3. 30, bukan 30 ya, 37 heksa. Oke. Sampai di sini? Paham ya? Oke ya. Mudah untuk mempelajari mapping atau pemetaan pada array, tipe data array ya di storage komputer kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Anda paham dengan penjelasan singkat saya dan berikut beberapa contohnya. Jika masih kurang jelas, boleh tanyakan langsung ke saya atau kita diskusi di grup, entah itu di GCR atau di WhatsApp grup. Semoga Anda paham ya. Diulang-ulang ya videonya, karena ini sampai penjelasan saya sampai untuk materi ketiga ya. Untuk materi ketiga tentang segitiga matriks segitiga atas dan segitiga bawah boleh dibaca sendiri karena sebenarnya itu jauh lebih mudah. Tapi kalau masih kurang jelas juga boleh ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.